Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andika, tentunya hanya di channel ini. So guys, untuk kalian yang mungkin baru ketemu dengan channel ini ya, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang mungkin sudah mengklik video ini ya. Untuk kalian yang belum tahu, channel ini ya saya buat dikhususkan untuk mereaksi video-video informasi terkini dan terupdate tentang timnas Indonesia. Hari ini saya akan mereaksi ya video informasi yang terbaru ya. Ini informasinya saya dapat dari channel GL Report ya, dimana ini video yang menampilkan tentang informasi reaksi dari negara-negara tetangga kita ya, itu negara ASEAN khususnya, tentang keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan turnamen ya, yaitu Piala Dunia usia 17 tahun di Indonesia. Dengan judul di sini lebih detailnya ditulis ya, dulu diremehkan sekarang dipuja-puja. Dan inilah reaksi negara ASEAN melihat kesuksesan Piala Dunia di Indonesia. Wow, seperti apa videonya? Yuk kita simak sama-sama. GL Report. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia resmi ditunjuk FIFA untuk menggelar Piala Dunia U17. Sayangnya, penunjukan Indonesia untuk menjadi tuan rumah malah mendapatkan respon negatif dari para negara tetangga. Negara tetangga seperti Vietnam hingga Malaysia menilai jika penunjukan Indonesia adalah buah permainan dari FIFA. Wow. Bahkan mereka sampai menganggap jika Indonesia adalah anak emas dari FIFA. Namun seiring waktu berjalan, penilaian itu perlahan mulai berubah, terutama saat Indonesia sukses menggelar Piala Dunia. Lantas bagaimana respon mereka? Berikut ini adalah jawabannya. Wow, reaksi apa guys? Bagaimana responnya? Kita lihat rame-rame ya. Reaksi negara ASEAN melihat kesuksesan Piala Dunia di Indonesia. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Indonesia dengan ASEAN sedikit memanas. Hal itu terjadi karena munculnya rivalitas antara keduanya. Sehingga tak heran jika bertemu, maka akan ada sesuatu yang terjadi. Contoh terbaru terjadi pada bulan Mei lalu. Saat itu, Indonesia berhadapan dengan Thailand di perebutan medali emas SEA Games. Saat itu, wasit harus menghentikan pertandingan sejenak karena kedua kubu terlibat kerusuhan. Kerusuhan yang membuat beberapa pemain hingga staf dari keduanya mendapatkan hukuman dari AFC atas insiden tersebut. Ngeri. Selain Thailand, Indonesia juga memiliki hubungan buruk dengan Malaysia dan Vietnam. Apalagi hubungan itu semakin diperparah saat beberapa media dari negeri tetangga terus menyerang Indonesia. Terutama saat Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Di mana banyak media menilai jika Indonesia adalah anak emas FIFA. Penilaian itu didasarkan karena FIFA seperti terlalu sayang kepada Indonesia. Selain anak emas FIFA, ada juga yang menilai jika Indonesia tidak pantas bermain di Piala Dunia U17. Untuk yang ini datang dari media Malaysia. Negara yang tak layak ke AFC B17 tapi bermain di World Cup B17. Duit boleh. Waktu pun terus berjalan. Gelaran Piala Dunia ya? U17 akhirnya selesai. Secara overall, Indonesia dianggap sukses dalam menggelar turnamen 2 tahunan tersebut. Kesuksesan itu didasarkan pada target FIFA yang telah tercapai. Selain itu, kesuksesan tersebut juga diakui oleh Presiden FIFA langsung, yakni Gianni Infantino. Menurutnya, Indonesia telah mampu menggelar ajang sekelas Piala Dunia. Itu ditunjukkan Infantino pada akun Instagramnya. Well, Indonesia has been an incredible host, fantastic hospitality, warm, people are great, so a big thank you to Indonesia. Terima kasih.
Indonesia. Kesuksesan Indonesia buat ASEAN terkejut. Wow. Kesuksesan Indonesia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia akhirnya mendapatkan respon dari negara tetangga. Melalui beberapa media, mereka terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia, terutama bagi timnasnya. Karena meski gagal melaju ke babak 16 besar, Indonesia mampu merepotkan negara-negara kuat seperti Panama dan Ekuador. Sesuatu yang sampai saat ini belum bisa dilakukan oleh negara ASEAN yang lain. Indonesia adalah contoh bagi negara ASEAN. Dengan kesuksesan yang ditunjukkan oleh Indonesia, seharusnya Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara ASEAN. Contoh yang dimaksud adalah soal peluang menjadi tuan rumah di masa mendatang. Ya, jika Indonesia mampu melakukannya, seharusnya para negara tetangga juga mampu melakukannya. Iya, betul, Bedanya soal niat, apakah para negara tetangga berniat mencalonkan diri sebagai tuan rumah atau tidak. Tentunya butuh persiapan yang matang ya guys ya. Karena ini event dunia guys. Indonesia tidak bisa diremehkan lagi. Soal prestasi di kawasan ASEAN, Indonesia memang masih cupu. Namun jika membahas soal keseriusan menjadi tuan rumah, dapat dipastikan negara-negara ASEAN bakalan kalah dengan Indonesia. Bagaimana tidak? Karena setiap menjadi tuan rumah, Indonesia pasti akan melakukan segala cara agar turnamennya berjalan dengan baik. Dan itu terbukti dengan suksesnya beberapa ajang seperti Piala Dunia U17 dan Asian Games pada tahun 2018 yang lalu. Lebih lanjut soal Piala Dunia, Indonesia dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain, terutama dari segi prestasi timnasnya. Pada debutnya tahun ini, Indonesia mampu meraih 2 poin. Hal berbeda justru dialami oleh timnas Thailand saat mengikuti ajang yang sama. Dalam 2 kali penampilan, tim negeri Gajah Putih gagal meraih 1 poin pun. Bahkan mereka dijadikan lumbung gol bagi lawan-lawannya. Wow. Prestasi yang sama juga dialami oleh Malaysia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 1997 yang lalu. Saat itu negeri jiran juga tidak bisa berbuat banyak karena selalu mengalami kekalahan di babak fase grup. Kini menarik dinantikan dengan apa yang terjadi di masa depan. Apakah ada wakil ASEAN lagi yang menjadi tuan rumah Piala Dunia? Namun untuk masalah ini tampaknya bakalan sulit, karena selain Indonesia, negara-negara ASEAN tampaknya tak memiliki niat untuk menjadi tuan rumah. Padahal dampak menjadi tuan rumah sangatlah banyak, seperti yang dirasakan oleh Indonesia saat ini. Entah itu dampak bagi timnasnya maupun dampak bagi negara Indonesia sendiri. Jadi itulah reaksi negara ASEAN saat melihat kesuksesan Piala Dunia yang diselenggarakan di Indonesia. Oke guys, seperti itu ya untuk video informasi dari GL Report ya. Jadi dimana di sini isinya yaitu reaksi negara-negara ASEAN terhadap kesuksesan Piala Dunia U17 yang diadakan di Indonesia tahun ini. Tentu saja ya kita sendiri ya bisa merasakan ya euforia yang terjadi di Indonesia saat ini.
tentunya itu tidak lepas dari ya kerja keras dari PSSI dan juga pemerintah negara Republik Indonesia ya dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan event dunia ini sendiri. Maka dari itu timnas Indonesia itu melakukan persiapan ya mulai dari tim dan juga fasilitas-fasilitas stadion dan juga keamanan tentunya di lokasi pertandingan ya. Jadi di sini di dalam video ini reaksi negara ASEAN yang tadinya meremehkan ya tentang tuan rumah Indonesia di tahun ini ya dalam melaksanakan Piala Dunia U17 berbalik arah ya menjadi mereka itu malah memuji ya keberhasilan timnas Indonesia. Cuma sampai di situ bahkan ketua dari AFC sendiri bahkan sampai memuji dan juga dia sudah memprediksikan ya sebelum dilaksanakan pertandingan awal yaitu pada saat opening ceremony ya itu dia sudah prediksi Indonesia bakalan sukses melakukan pagelaran Piala Dunia U17 ini sendiri ya. Terus untuk timnasnya ya kebetulan timnas Indonesia itu tergabung dalam grup A ya dan alhamdulillahnya ya timnas Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang bisa memetik poin ya pada saat pertandingan Piala Dunia U17 dikarenakan timnas Indonesia ini bukan satu-satunya negara yang pernah mengikuti turnamen Piala Dunia U17 ini melainkan sebelumnya ada timnas Vietnam, timnas Malaysia, bahkan timnas Malaysia itu sudah pernah mengikuti Piala Dunia U20 ya, dimana itu pada waktu itu mereka menjadi tuan rumah dan sama sekali mereka itu tidak pernah mendapatkan seri maupun kemenangan. Jadi itu ya seperti itu informasi yang dibagikan dari channel ini. Terima kasih ya untuk kalian yang mungkin sudah menonton video ini sampai dengan detik sekarang ya. Tidak ada bosan-bosannya ya saya ingatkan ke kalian, bagi kalian yang mungkin belum subscribe channel ini dipastikan kalian sudah subscribe dulu karena nanti setelah ini akan ada banyak informasi penting yang perlu kita ketahui tentang seputaran timnas Indonesia. So guys, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.